Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa istana bi sunnatihi, amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan semoga selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabbul alamin, Rabb kita semua. Dengan rububiyahnya Allah senantiasa melimpahkan rizki dan karunia kepada kita. Kita selalu berada di bawah lindungan dan naungan kasih sayangnya. Kita tidak pernah luput dari pengawasan, dan Allah tidak pernah jauh dari kita, sehingga kemanapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, setiap orang beriman insya Allah akan selalu disertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia yang paling agung, bahkan makhluk yang paling mulia, manusia yang paling layak mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari kita semua. Beliau adalah orang yang mencintai kita, menyayangi kita sebagai umatnya, yang berharap kita semua adalah bagian dari mereka yang layak mendapatkan syafaatnya. Beliaulah yang berharap bahwa kita semua akan mengisi daftar nama yang akan menjadi bagian dari rombongan beliau, yang akan beliau banggakan untuk beliau bawa, beliau pimpin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, insya Allah kita akan mengupas beberapa sisi dari kehidupan Rasulullah SAW yang terkait dengan status beliau sebagai Nabi sekaligus pemimpin umat. Kita akan mencoba mengangkat praktek kepemimpinan Rasulullah SAW. Bagaimana hubungan beliau sebagai pemimpin dengan para sahabatnya sebagai rakyat. Tentu status Rasulullah itu banyak. Beliau adalah Nabi, yang berarti beliau adalah orang yang menjadi utusan Allah kepada manusia. Beliau adalah pemimpin dalam segala bidang, pemimpin pemerintahan, pemimpin militer, pemimpin keagamaan. Beliau adalah imam. Dalam segala hal yang terkait dengan agama, umatnya harus mengikuti beliau. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Khudu anni manasikakum. Ambillah cara manasik yang aku praktekkan. Jadi lakukanlah, kerjakanlah manasik sebagaimana manasik yang aku kerjakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Beliau adalah kepala rumah tangga. Beliau adalah naqib, dalam arti pemimpin satu kelompok
Artinya setiap kelompok di tengah umat Islam ada pemimpinnya yang memperhatikan keseharian dan kebutuhan mereka, kondisi mereka. Beliau adalah naqib. Beliau adalah pemimpin bagi kelompok keluarganya yaitu Bani Hashim. Sebagaimana beliau adalah naqib atau pemimpin bagi kelompok Bani Najjar dari Ansar setelah wafatnya As'ad bin Zurarah, pemimpin Ansar dari Bani Najjar sebelumnya. Beliau adalah seorang tetangga, di mana beliau mempunyai tetangga dan berhubungan dengan tetangga. Beliau banyak sekali status yang bisa diambil dari Rasulullah SAW. Dari keragaman status Rasulullah SAW, hari ini kita coba akan mengangkat praktek atau beberapa contoh praktek kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin pemerintahan. Artinya ini hanya satu sisi saja, bukan segalanya tentang kepemimpinan Rasulullah. Banyak sisi kepemimpinan Rasulullah, tapi kepemimpinan pemerintahan. Bagaimana Rasulullah memposisikan diri sebagai pemimpin pemerintahan. Bagaimana Rasulullah memandang rakyat yang berada di bawah tanggung jawab pemerintahan beliau. Bagaimana Rasulullah membuat kebijakan. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan permasalahan dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kitab-kitab sirah Rasulullah SAW, kitab yang mencatat tentang kehidupan para sahabat, kitab-kitab yang berbicara tentang biografi atau yang disebut dengan tarajum, baik itu perorangan ataupun per kelompok yang disebut dengan tabaqat, banyak sekali terselip kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang mengangkat aspek ini, aspek praktek kepemimpinan Rasulullah SAW bersama masyarakatnya, para sahabat sekaligus masyarakat dan rakyatnya. Tentu sebelum kita berbicara tentang praktek, ibu-ibu sekalian, kita harus tahu dulu bagaimana Islam memandang atau menjelaskan hakikat dari kepemimpinan. Karena tentu Rasulullah SAW dalam prakteknya itu menerapkan sepenuhnya nilai dan ajaran Islam. Beliau tentu adalah model, beliau adalah contoh yang paling sempurna, yang paling ideal, yang menerapkan ajaran Islam tentang pemerintahan. Tentu ya, ini tidak mungkin kita pungkiri. Dari situ kita lihat apa arti jabatan dalam Islam. Arti jabatan dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah. Jabatan atau pemerintahan, kepemimpinan hakikatnya adalah amanah. Allah menegaskan hal ini dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah menyatakan sesungguhnya Allah menyuruh kalian, Allah memerintah kalian, memerintahkan kepada kalian. Kalian di sini siapa? Para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat umara, ayat yang ditujukan kepada para pemimpin. Jadi objek ayat ini adalah para pemimpin. Para pemimpin itu ketika diberi mandat, diberi kekuasaan, diangkat, dilantik, diberi wewenang dan kekuasaan oleh masyarakat, pada dasarnya saat itu pula dia diperintah oleh Allah. Betul dari bawah dia diangkat, tapi sebenarnya dari atas dia ditunjuk oleh Allah, dalam arti diperintah oleh Allah. Apa perintah Allah kepada para pemimpin? Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian, wahai para pemimpin, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak mendapatkannya.
Berarti dengan beradanya seseorang pada satu posisi jabatan, secara otomatis dia langsung menanggung beban amanat dari Allah. Dan bukan satu amanat, Allah menyatakan amanat. Antu addul amanat, itu jamak artinya banyak. Cek. Bukan, mungkin dekat ini, dekat apa? Dekat soundnya. Baik. Jadi bukan satu amanat, banyak amanat. Berarti setiap pemimpin sejak awal harus sadar bahwa ketika dia berada di kursi panas kepemimpinan, dia seharusnya menyadari dia menanggung beban amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat itu kan pada dasarnya beban yang diberikan karena kepercayaan. Sehingga karena ada kepercayaan itu, dia diberi beban itu, dan untuk bisa menjalankan amanat ini dia harus punya kemampuan. Gitu ya? Harus punya kemampuan untuk menjalankan amanat Allah. Karena kalau seandainya dia kemudian tidak menjalankan amanat Allah, tidak menunaikan amanat Allah kepada yang berhak mendapatkannya, berarti dia melanggar amanat. Dalam bahasa Al-Quran disebut apa melanggar amanat? Dalam bahasa Islam melanggar amanat, lawan dari amanat apa? Khianat. Orang munafik itu kan wa idza tumina khana. Jika dipercaya, diberi amanah, dia, nah itu dia, tidak menjalankannya, berarti khana, berkhianat. Dan itu. Supaya seorang pemimpin tidak berkhianat, bukan sekedar masalahnya adalah dia punya kejujuran saja. Sebelum masalahnya dia punya kejujuran, dia harus punya kemampuan dan keahlian yang membuat dia bisa sanggup menjalankan amanat itu. Artinya tanpa kemampuan, tentu kemampuannya sebesar apa? Ya sebesar amanah yang dia tanggung. Kalau dia hanya ketua RT, ya kan berat bebannya kan seberat ketua RT. Jadi kapasitas yang dibutuhkan ya hanya untuk menjalankan amanah sebagai ketua RT. Tapi kalau sebagai kepala daerah, apalagi sebagai gubernur, sebagai presiden, berarti kapasitas dan kemampuannya harus di level itu. Gitu ya. Ini pertama harus dimiliki. Dalam arti tanpa itu dia tidak bisa. Jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik. Jadi tidak bisa asal solehnya, tidak bisa. Asal soleh itu tidak cukup untuk memegang amanah kepemimpinan. Karena kan tidak semua orang soleh harus jadi pemimpin kan? Iya. Artinya orang bisa soleh tanpa harus menjadi pemimpin. Tapi kalau menjadi pemimpin selain soleh, nah itu dia. Dia harus punya kemampuan. Maka di sini kita lihat. Ketika orang sesoleh Abu Dzar Al-Ghifari, siapa yang tidak tahu Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Artinya termasuk di urutan awal yang memeluk Islam ketika Rasulullah di Mekah. Dan itu kalau kita tahu betapa Allah memuji, menyanjung orang yang masuk Islam di masa-masa sulit, di masa-masa awal. Al-Quran menyebut mereka, dalam arti menyebut di sini memuji mereka dengan memberi sebutan atau julukan kepada mereka sebagai as-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar.
As-sabiqun al-awwalun kalau diterjemahkan orang-orang yang lebih dulu memeluk Islam. Itu kalau diterjemahkan harfiah. Sebenarnya kalau kita gambarkan dalam kehidupan, as-sabiq itu orang-orang yang unggul. Orang-orang yang unggul selalu berada di top, gitu ya. Artinya selalu berada di depan, gitu kan. Artinya setiap ada peluang kebaikan mereka selalu berada di depan, selalu orang yang duluan. Nah, itu as-sabiqun. Berarti as-sabiq itu otomatis orang yang juara juga ya. Artinya dia unggul di atas yang lain. Nah, ini Allah memuji sekelompok sahabat Nabi yang masuk kategori ini. Artinya di saat yang lain masih belum masuk Islam, yang di saat yang lain masih ragu-ragu memeluk Islam, mereka sudah lebih dulu masuk Islam. Dan tentu tantangannya berat. Berat sekali. Di antara mereka itu ada nama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu seorang tokoh dari luar Mekah, Ghifar namanya. Dia sengaja datang ke Mekah karena mendengar tentang Rasulullah, dia tertarik ingin masuk Islam. Dan ketika dia sampai ke Mekah tahu bahwa Rasulullah SAW itu sedang ditekan, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Tapi dia tetap memaksakan diri dalam arti mencari Rasulullah SAW dan ketemu, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Dzar minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku untuk mengumumkan keislamanku di Masjidil Haram, dekat Ka'bah. Kata Abu Dzar, kata Rasulullah, sudahlah pulang saja, ini belum waktunya. Kenapa? Kalau orang itu menyatakan diri, mengumumkan diri masuk Islam, apalagi di masjid di dekat Ka'bah, itu otomatis jadi sasaran empuk orang-orang Quraisy, pasti disiksa. Tapi kalau Abu Dzar malah justru dia ingin menunjukkan, dia merasa tidak puas kalau belum membuat orang-orang kafir itu yang menentang Rasulullah geram. Kan mereka itu inginnya tidak ada orang yang masuk Islam. Mereka menekan Rasulullah itu supaya tidak ada yang tertarik masuk Islam. Jadi mereka akan senang kalau orang-orang takut masuk Islam. Abu Dzar ingin membalikan, aku akan senang kalau mereka kemudian jadi gondok padaku gitu, karena aku masuk Islam. Malah sengaja gitu datang ke masjid, kemudian kalian tahu aku udah masuk Islam. Orang langsung datang dipukuli Abu Dzar. Dia tahu resiko itu, tapi Abu Dzar nggak takut. Dipukuli, dikeroyok sampai ada seorang yang berteriak, kalian sadar siapa yang kalian pukuli? Dia orang Ghifar. Kalian sadar Ghifar? Ghifar itu tempat transit dagang kalian. Bagaimana kalian akan bisa dagang kalau seandainya kalian kemudian membunuh orang Ghifar? Wah, kan ramai akhirnya. Wah, akhirnya mereka sadar. Itu Abu Dzar. Abu Dzar kemudian kembali ke Ghifar. Abu Dzar termasuk awal-awal yang masuk Islam, betul-betul merasakan penderitaan awal sebagai muslim dan berat sekali tantangannya. Dan kemudian Abu Dzar dikenal sebagai orang yang sangat bersahaja, sangat sederhana, sangat tulus. Sampai-sampai Rasulullah pernah memuji begini, selama langit masih menaungi dan selama bumi masih terhampar, tidak ada orang yang lebih jujur dari Abu Dzar. Coba ini pujian apa dari Rasulullah SAW? Selama langit masih menaungi, selama bumi masih dipijak kalau bahasa kita ya, tidak ada orang yang lebih jujur dari asdaqul lahjah min Abi Dzar, dari Abu Dzar. Berarti penilaian umumnya Abu Dzar ini orang soleh bukan? Bukan sembarang soleh. Solehnya minta ampun gitu. Yang mengakui kesolehannya Rasulullah loh ya. Coba kalau kita diakui, mendapat pengakuan dari Rasulullah, ijazah gitu ya, dari Rasulullah bahwa kita orang soleh, kira-kira surga di tangan gak? Udah pasti bu kalau Rasulullah begitu gitu ya. Rasulullah tuh kalau melihat seseorang atau terkesan dengan seseorang, mengatakan satu kalimat saja, satu kata aja, wajabat. Satu itu ya. Para sahabat semua tahu ketika Rasulullah memberikan penilaian kepada seseorang, terkesan dengan seseorang dan mengatakan wajabat, maksudnya apa? Dia pasti masuk surga. Cukup begitu. Nggak perlu ada pernyataan yang cukup wajabat. Artinya kata Rasulullah pasti. Itu semua paham artinya pasti masuk surga. Coba begitu ya. Abu Dzar itu dipujinya begitu.
Apalagi dia termasuk as-sabiqunal awwalun yang dipuji oleh Al-Qur'an. Kan gitu. Nah, bahkan dalam pujian Allah Subhanahu wa taala untuk as-sabiqunal awwalun itu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhai mereka. Itu dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah surat Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memuji setinggi itu, dan di dalamnya ada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kita coba kaitkan dengan kepemimpinan. Satu ketika Abu Dzar menjumpai Rasulullah SAW untuk satu kepentingan yang berbeda. Abu Dzar melihat banyak para sahabat yang sudah diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin untuk memimpin kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu perang, militer, ataupun katakanlah ada program-program, ya dia sebagai pemimpinnya, ada kegiatan-kegiatan. Dan tentu yang dilihat Abu Dzar, masalah kepemimpinan itu, ketika seorang menjadi pemimpin, itu tanggung jawabnya kan lebih besar. Karena tanggung jawabnya lebih besar, berarti peluang pahalanya dari Allah pun juga lebih besar. Semakin berat tanggung jawab seseorang, berarti semakin berat atau semakin besar peluang pahalanya. Betul nggak gitu? Iyalah. Makanya kalau kita ini dalam agama jangan ngambil level yang santai-santai saja. Berarti ya semakin kecil tantangannya, semakin kecil permasalahannya, juga semakin kecil peluang pahalanya dong. Kalau kita berpikir dengan baik ya, bahwa semakin berat persoalan hidup kita, semakin banyak permasalahan kita, semakin katakanlah banyak tanggung jawab kita. Saudara saya yang ini kurangnya ini, yang ini kurangnya itu, dan seterusnya. Saya saudaranya, bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap mereka, apalagi saya ada ke lapangan. Sebenarnya jangan berpikir, itu kan tanggung jawab masing-masing. Jangan. Justru ketika ada saudara kita dengan hukum silaturahim itu punya masalah, itu artinya, dan kita punya kemudahan, barangkali Allah itu meletakkan penyelesaian masalah dia pada kelebihan saya. Harus begitu. Saya tuh dimudahkan karena ada saudara saya yang kesusahan. Harus begitu cara berpikirnya. Gitu ya. Sehingga semakin banyak permasalahan, semakin besar peluang kebaikan. Begini sajalah, Rasulullah menyatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya kelompok manusia yang paling berat ujian hidupnya itu siapa? Para nabi. Loh, para nabi itu kan dipastikan adalah kelompok yang paling dekat dengan Allah, kan gitu ya? Paling dicintai Allah. Nah, ini jangan sampai salah berpikir kita. Kalau kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah, kita pikir semua urusan selesai, mudah semua. Enggak. Justru Rasulullah menyatakan sesungguhnya kelompok manusia yang paling berat ujian hidupnya itu adalah para nabi. Justru karena faktor itulah mereka menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Karena mereka dari waktu ke waktu membuktikan bahwa begitu besarnya tanggung jawab dan beban yang ada di pundak mereka, yang itu dari Allah semua, itu mereka jalani dengan sempurna, dengan baik sekali. Ini dia yang dilakukan para nabi. Saya yakinlah nggak ada ujian yang kita alami itu yang lebih berat dari para nabi, kan? Ada yang diuji seberat Nabi Nuh? Nggak ada, kan? Nggak mungkin lah. Nabi Nuh itu 950 tahun mendakwahi orang, manusia. Kita baru 5 tahun aja udah angkat tangan. Nabi Ibrahim, ada nggak yang diuji ke Nabi Ibrahim? Beliaunya jadi nabi, melawan orang-orang yang musyrik, raja yang musyrik, menyembah berhala, yang membuat patung berhala itu ayahnya sendiri. Coba bayangkan, siapa yang diuji seberat itu? Susah. Jadi Nabi Ibrahim itu kan berdakwah, mendakwahi orang-orang agar meninggalkan syirik. Rajanya minta ampun, zalim, gitu ya. Tapi yang disembah rajanya, patung itu, yang buatnya ayahnya sendiri. Kan orang akan bilang, kamu ngapain ngurusin orang tuh, ayahmu aja belum beres, kan gitu. Kalau kita kan digituin langsung, tas mundur. Iya ya, gitu. Ngapain peduli orang lain tuh?
Orang keluargamu aja belum beres. Tapi Nabi Ibrahim enggak, sampai titik akhirnya dilempar ke dalam api. Coba, ada yang lebih berat dari Nabi Hud dan Nabi Saleh, gitu kan? Ada yang lebih berat ujiannya dari Nabi Musa alaihissalam? Susah, nggak ada. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana Firaun, kemudian setelah itu terusir dari istana Firaun, kemudian oleh Allah disuruh balik ke istana untuk menundukkan Firaun. Kan Firaun bilang, kamu tuh siapa sih, dulu kecil aja aku yang ngasih makan, gitu. Mana ada kayak gitu kita? Susah, berat sekali gitu. Nah intinya ini dia, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujian itu justru adalah kelompok manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita. Jadi ketika seorang pemimpin itu punya beban tanggung jawab yang lebih besar, berarti kan peluang pahalanya juga paling besar. Sehingga derajatnya di sisi Allah yang paling cepat naiknya, nah itu mereka. Kalau ada orang yang ingin cepat naik pangkat, naik derajat di sisi Allah, jadi orang yang paling berat tanggung jawabnya. Silahkan mau jadi pemimpin kalau untuk seperti ini. Abu Dzar itu melihat itu. Jadi dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah amirni. Ya Rasulullah, angkatlah aku menjadi pemimpin. Coba bayangkan. Jadi Abu Dzar tadi datang ke Rasulullah meminta untuk diangkat menjadi pemimpin. Bukan karena dia rakus kekuasaan. Bukan karena dia ambisius, bukan. Tapi dia melihat ada peluang untuk menjadi orang yang dekat, lebih cepat dekat kepada Allah dengan menjadi pemimpin. Kan Rasulullah mengatakan, di antara orang yang mendapat status istimewa dari Allah di hari mahsyar, di saat mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar itu suasana yang paling berat yang dialami oleh manusia, paling menakutkan. Karena kan ini masa transisi, belum ada kepastian orang ini nasibnya mau ke surga atau ke neraka. Kita semua sangat bimbang karena apakah amalan kita cukup menjadi modal kita untuk ke surga atau tidak cukup sehingga kita ke neraka. Kita luar biasa, semua kita takut saat itu. Di saat semua manusia takut, kata Rasulullah, ada 7 kelompok manusia yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan aja, di tengah ketakutan yang luar biasa itu ada 7 kelompok manusia yang diberi keamanan, perlindungan. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Masalahnya mahsyar itu mending kalau cuma sehari 2 hari. Mending kalau cuma seminggu di mahsyar itu dalam keadaan begitu. Tidak ada satu keterangan yang katakanlah menjelaskan berapa lama atau berapa pendek masa mahsyar. Yang jelas mahsyar itu lama sekali dan itu ada tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dari mulai orang dibangkitkan, semua manusia dalam keadaan kondisi muda semua dan bertelanjang tanpa mengenakan pakaian sama sekali, semuanya. Dan jangan berpikir macam-macam. Kenapa? Karena ketika Aisyah interupsi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berarti kita semua bisa saling melihat dong. Aisyah, hari itu, kondisi saat itu membuat orang tidak mungkin berpikir apa-apa. Nah, kalau rumah kebakaran emangnya berpikir untuk ganti baju dulu? Kalau rumah kebakaran udah gede mau ngapain? Yang penting kan lari dulu, kan selamat dulu. Itu kebakaran, ini neraka di kanan kiri, kan mau apa? Gitu. Dari mulai itu kemudian menunggu ketidakpastian, mereka datang kepada para nabi bergiliran, minta syafaat, nggak dapat gitu kan, nggak jelas, sampai kemudian mendapat catatan, kitab catatan, kemudian itu tayang ulang catatan itu, coba ditayang ulang, setelah itu ada persidangan satu persatu, kemudian akhirnya baru kemudian melalui sirat, yang selamat sampai di ujung, yang tidak ya jatuh di bawah. Coba bayangkan itu, kemudian
masing-masing akan bersama imamnya, para nabinya sendiri-sendiri, masing-masing ada panjinya. Rasulullah dengan panjinya sendiri, dan Rasulullah akan menunggu umatnya di pinggir telaga beliau. Coba ini, panjang sekali mahsyar itu. Tapi di tengah kegalauan, kebimbangan manusia, ketakutan manusia itu ada 7 kelompok yang mendapat perlindungan khusus dari Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Coba lihat betapa tingginya ini, pemimpin yang adil. Dan termasuk kelompok manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga, tentunya setelah para nabi, adalah pemimpin yang adil. Berarti dengan adanya gambaran dari Rasulullah tentang kedudukan pemimpin, siapa yang tidak mau jadi pemimpin dengan gambaran ini? Berarti pemimpin itu adalah orang yang punya peluang, termasuk yang paling besar, untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena faktor itulah, ibu-ibu di depan kosong sekali ini. Kasihan malaikatnya yang belakangan, nanti nggak dapat tempat. Silakan dulu, silakan diatur. Silakan. Silakan. Banyak tempat kosong. Tabiat manusia memang berkelompok, grup-grup. Mudah-mudahan kelompok di dunia ini membawa kekelompokan di akhirat, bareng-bareng nanti surganya, amin. Baik. Jadi Abu Dzar datang kepada Rasulullah SAW dan minta untuk diangkat jadi pemimpin itu bukan karena ambisi, kekuasaan, pengaruh, bukan. Karena ada peluang besar untuk menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memegang kendali atau amanat yang besar juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Jelas dari awal bahwa Abu Dzar tidak diragukan kesolehannya. Kesolehannya tingkat tinggi. Dan Abu Dzar ketika meminta angkat menjadi pemimpin bukan karena kepentingan duniawi. Tapi ketika Rasulullah mendengar permintaan Abu Dzar itu, apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, aku menyukai atau aku menginginkan kebaikan untukmu sebagaimana aku menginginkan kebaikan untuk diriku. Artinya Abu Dzar, aku tuh sayang padamu. Dan kalau ada kebaikan yang bisa kuberi kepadamu, akan kuberi. Sebagaimana aku sayang pada diriku, dan aku juga tentu ingin yang baik-baik kan, yang bagus-bagus. Tapi Abu Dzar dalam hal ini tidak. Rasulullah menolak permintaan Abu Dzar untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Artinya Rasulullah tidak mengangkat Abu Dzar sebagai pemimpin. Abu Dzar kurang soleh apa? Faktornya bukan, kesolehan itu bukan satu-satunya. Itu salah satu. Setelah soleh itu ya, setelah soleh mampu enggak dia? Mampu tidak? Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, innaha amanah. Nah, ini dia. Sesuai dengan ayat tadi. Ya Abu Dzar, kepemimpinan itu amanah. Artinya untuk menunaikan amanah itu harus punya kapasitas, punya kemampuan, punya kelayakan. Dan tidak semua orang punya kapasitas dan kelayakan untuk menjadi pemimpin, untuk menunaikan amanah itu. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan pada hari kiamat, amanah kepemimpinan atau kepemimpinan yang merupakan amanah itu bisa berubah
kalau orang tidak bisa menunaikan amanah itu menjadi khizyun, menjadi kehinaan dan penyesalan. Artinya kalau memang dia bisa menunaikan amanah akan hebat. Tapi kalau tidak bisa, maka akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Sebenarnya apa sih kekurangan Abu Dzar? Nah, ini dia yang harus kita cari. Abu Dzar itu jelas solehnya, kekurangannya apa? Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abu Dzar bahwa, atau menjelaskan kepada kita bahwa Abu Dzar itu punya kekurangan dalam masalah membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang akan dipimpinnya. Abu Dzar itu orangnya kaku. Orangnya kaku, saklek. Beliau jujur, beliau soleh, tetapi memang karakternya itu saklek, kaku. Kalau A, B, B, pemimpin gak bisa begitu. Pemimpin harus luas. Pemimpin harus luas, harus lentur. Dalam koridor kebenaran, tidak boleh keluasan itu bukan berarti kemudian melanggar ya. Nggak, tapi dia harus bermain cantik, luas. Dan keluasan itu akan muncul dalam komunikasi, dalam interaksi, dalam hubungan. Sehingga permasalahan itu akan terselesaikan dengan cara yang baik, yang halus, yang lembut, yang menyenangkan. Kalau masalahnya Bu, ini lahan negara. Iya betul, itu ilegal. Tapi apakah langsung habis gitu? Itu bukan pemimpin. Orang sudah 50 tahun tinggal di situ, kemudian begitu saja dipindah. Emang aspek budaya, aspek sosial, aspek apa tidak diperhitungkan? Apa itu mudah ditumbuhkan? Bagaimana kepuasan? Itu masalah lain. Pemimpin itu harus luas. Rasul mengatakan, Abu Dzar, aku mohon engkau tidak pernah mengurus anak yatim. Wala tuwalliyanna mala yatim. Jangan mengurus anak yatim. Coba bayangkan. Kenapa? Padahal mengurus anak yatim itu keutamaannya luar biasa kan? Tapi Abu Dzar itu komunikasinya tadi saklek orangnya, jujur tapi saklek. Dengan anak yatim itu kan, anak yatim itu bisa jadi ya, di satu sisi harus disayang, sisi lain dia bandel gimana? Kan itu, repot itu. Kalau dia saklek, patah-patah, kaku, berantakan. Harus ada keluasan. Kan anak yatim itu anak yang membutuhkan kita. Dan sebenarnya kita yang membutuhkan dia. Karena kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW di surga, maka kita mengurus anak yatim. Kan begitu. Tapi kan anak yatim memang semuanya mudah dikendalikan. Nah, itu dia. Perlu keluasan di sini. Jadi ini adalah unsur yang oleh Rasulullah dipertimbangkan sekali. Tidak mudah begitu. Coba lihat Abu Dzar Al-Ghifari, ketika beliau punya pandangan, punya pendapat, yang kemudian terbukti bahwa beliau itu memang kurang luas gitu ya. Beliau tidak salah, hanya kurang luas. Ini masalah komunikasi. Ketika pemerintahan Islam di zaman Utsman bin Affan itu sudah meluas kemana-mana dan tantangannya besar, kemudian keuangan negara itu begitu melimpah, maka Utsman bin Affan sebagai pemimpin waktu itu menyetujui proposal Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Syam. Dan daerah Syam itu daerah yang bertarung langsung dengan Romawi di darat dan kemudian di laut. Maka Muawiyah itu menghemat, katakanlah, atau katakan menyimpan kelebihan anggaran negara untuk sebagai cadangan, kalau bahasa kita cadangan devisa atau cadangan keuangan negara gitu, untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bisa jadi mendesak di masa yang akan datang, apalagi dalam kebutuhan-kebutuhan militer dan pembangunan. Abu Dzar protes di situ. Abu Dzar dalam pendapatnya, kekayaan itu harus langsung dirasakan rakyat. Tidak boleh ada keuangan negara yang disimpan. Artinya apa yang didapat tahun ini sepenuhnya harus dibagikan kepada rakyat tahun ini pula semuanya. Habis. Itu pendapat Abu Dzar, pendapat pribadi. Dan Abu Dzar menganggap yang disimpan untuk
program ataupun proyek yang akan datang itu dianggap al-kanz al-muharram, menimbun harta yang diharamkan oleh Al-Quran. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, yang diancam dalam Al-Quran orang-orang yang menimbun emas dan perak. Nah itu sebenarnya kan yang dilarang itu bukan sekedar menimbun, tapi kemudian tidak menunaikan haknya. Menyimpan uang kalau kemudian menunaikan haknya nggak masalah, atau apalagi ini untuk kebutuhan yang akan datang. Kan program itu panjang, pemerintahan itu. Abu Dzar protes, dan ketika protes Abu Dzar sama sekali tidak mau mengubah pendapatnya sehingga menjadi oposisi dalam hal ini. Karena itu akan katakanlah berpotensi tidak baik dalam pemerintahan, dalam roda pemerintahan di Syam, maka Utsman bin Affan menarik Abu Dzar dari Syam ke Madinah. Itu dia. Supaya berada di dekat orang-orang katakanlah yang selevel dengan Abu Dzar, para sahabat senior semua di situ. Dan memang kenyataannya para sahabat senior pendapatnya berbeda dengan Abu Dzar, bahwa mereka membolehkan menyimpan itu karena memang apa? Hak rakyat sudah diberi, infrastruktur sudah dibangun, jalan semua udah mulus. Rakyat itu sudah setiap tahun, bukan setiap tahun, di zaman Utsman bukan setiap tahun saja. Artinya ada tunjangan tahunan untuk rakyat. Rakyat itu dikasih uang cash oleh pemerintah di zaman Utsman bin Affan. Di luar yang tahunan itu, seperti dikatakan Hasan Basri, itu kadang-kadang para pejabat pemerintah di zaman Utsman itu datang ke kampung-kampung gitu ya. Untuk apa? Membagi-bagikan pakaian, baju, membagikan makanan. Jadi ada bukan operasi pasar, bukan. Datang itu dengan sekian kontainer, nih beras kalian ambil masing-masing 5 kilo ke rumah ya. Ini pakaian kalian ambil kainnya masing-masing 2 meter ya. Itu bukan setahun sekali. Utsman begitu. Ini susunya kalau kita sekarang untuk anak-anak kalian. Itu begitu. Itu sudah dipenuhi semua, tapi keuangan negara masih melimpah. Maka para sahabat sepakat boleh disimpan untuk kepentingan nanti mungkin ada perang, ada apa proyek selanjutnya. Nah Abu Dzar enggak. Dan Abu Dzar ketika berpendapat seperti itu, karena itulah yang menurut Abu Dzar itulah yang beliau terima secara pribadi langsung dari Rasulullah. Nah gitu. Maka beliau kan mengatakan apa? Abu Dzar, aku tidak akan pernah bergeser sedikit pun dari apa yang ku dengar langsung dari kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bukan karena semata-mata karena ingin punya pendapat pribadi dan kemudian katakanlah bersaing, enggak sama sekali. Kejujurannya terhadap apa yang beliau terima sebagai ilmu. Tapi para sahabat lain juga punya ilmu kan, dan ternyata kan ketika ditimbang memang lebih tepat pandangan para sahabat yang lain. Tapi Abu Dzar itu kaku orangnya, kekeh. Ya lebih kurang lah, gitu gimana bahasanya. Akhirnya Abu Dzar gara-gara itu merasa kalau begitu sudahlah, kalian jalankan itu saja. Abu Dzar tidak hanya protes saja, tidak lebih dari itu. Tapi kalau begitu aku menyingkir dan hidup menyendiri saja di Robadah. Lihat ini Abu Dzar. Tipikal Abu Dzar memang tidak tepat untuk menjadi pemimpin. Dan yang mengatakan tidak tepat itu adalah Rasulullah SAW. Solehnya kurang apa? Tapi untuk bisa menjalankan amanah itu tidak cukup soleh. Kalau orang soleh saja tidak otomatis layak menjadi pemimpin, apalagi kalau orang yang tidak soleh dari awal sudah tidak layak. Gitu loh logikanya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan oleh seorang atau untuk suatu jabatan kepemimpinan adalah kesolehan plus kemampuan. Kalau sekarang kan kita sedang digiring untuk tidak perlu soleh, gitu ya. Yang penting mampu. Nah ini yang kita bahas. Ini jelas salah dalam konsep Islam, karena Islam adalah soleh plus kemampuan untuk menjalankan amanat itu maksudnya apa sih? Nah, kita harus pahami konsep amanat itu apa. Amanat kepemimpinan itu menurut Ibnu Taimiyah terbagi dua. Amanat pemimpin, ya, amanat yang menjadi beban setiap pemimpin itu terbagi dua. Amanat yang menjadi hak Allah dan amanat yang menjadi hak manusia.
Jadi pemimpin itu untuk kemudian layak menjadi pemimpin, dia harus punya kapasitas dan kemampuan menanggung amanah, menunaikan amanah. Dan amanah ini terbagi dua, amanah yang terkait dengan hak Allah dan amanah yang terkait dengan hak manusia atau hak rakyat. Di sini, Bu, makanya kenapa soleh itu mutlak. Karena bagaimana seorang pemimpin bisa menunaikan amanah yang merupakan hak Allah? Di sini, Bu, bagaimana pemimpin muslim itu mutlak harus orang muslim. Karena bagaimana mungkin pemimpin yang non muslim bisa menunaikan amanat yang merupakan hak Allah? Tidak mungkin. Mustahil. Nah, orang kafir menunaikan hak amanat Allah, orang diajak kafir. Di sini masalahnya. Hak Allah dan hak manusia. Kalau kita kan sekarang baru di level hak manusia saja. Yang penting pangan tercukupi, yang penting fasilitas tersedia, yang penting kemudian apa lagi? Roda pemerintahan jalan, yang penting itu kan baru hak manusia. Hak Allahnya mana? Hak manusia yang terkait dengan hak Allah itu aja udah berat. Contohnya, apakah kemudian dengan dia menjadi pemimpin, dia bisa membuat setiap orang muslim itu bisa mudah dan nyaman beribadah kepada Allah? Itu aja udah berat. Itu hak manusia yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita sebagai manusia muslim adalah kita bisa menghamba, kita bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman dan tenang. Dan itu adalah hak terbesar kita. Iya, hak terbesar kita. Lah buat apa, Bu, kita itu ibarat kata harta melimpah, mudah gitu, punya rizki. Nah, rizki itu dari mana sih? Harta melimpah itu. Lah ngapain Allah ngasih rizki kita? Supaya sehat. Ngapain kita sehat? Supaya kita mudah menghamba kepada Allah, supaya kita mudah meniti jalan menuju surga Allah. Kan begitu, kan? Ya buat apa kita punya harta melimpah kalau kemudian mengantarkan kita ke neraka? Ngapain coba kita? Sudah lelah-lelah, letih-letih di dunia, gitu ya. Capek-capek nyari duit ibarat kata sampai harus begadang, ngitungnya aja capek gitu, 2 hari 2 malam. Kira-kira gitulah gitu ya, saking capeknya. Kemudian masuk nauzubillah, mengantarkan kita neraka, kan nauzubillah itu. Allah itu memberikan kemudahan hidup kepada kita, rezeki kepada kita, kesehatan kepada kita, kan supaya kemudian kita nikmat, nyaman beribadah kepada Allah. Pas ngaji, masya Allah ngaji, nggak ada yang ganggu, kan karena udah beres semua. Yang lapar sudah makan, yang ke sekolah sudah diantar, kan begitu. Tambah ilmu, ada malaikat hadir mendoakan, enak sekali nikmat, kan begitu bukan? Pas mau sholat tidak diganggu oleh penyakit, oleh apa, karena alhamdulillah sehat, kan begitu kan? Ya itu dia. Posisi pemerintah kalau sekedar membuat orang bisa makan, lah terus apa bedanya dengan kambing kalau sekedar bisa makan, sekedar bisa main, sekedar bisa beranak, ya. Kemudian gemuk, kemudian disembelih. Itu kan domba, kan gitu. Jadi posisi pemimpin itu bukan di situ, bukan sekedar orang bisa makan. Bagaimana hak paling mendasar, ini hak paling asasi manusia muslim itu adalah bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, dengan tenang. Karena dengan begitulah atau hanya dengan itulah dia bisa menjalani, katakanlah meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Apalagi hak Allah, yang itu jelas tidak mungkin ditunaikan oleh orang yang tidak saleh. Gitu ya. Subhanallah, di sini harus kita pahami. Jadi masalah Abu Dzar tadi kita kembali adalah kelayakan memimpin. Abu Dzar punya kesolehan tapi tidak punya kelayakan memimpin. Itu pun juga sebenarnya di satu sisi kelayakan saja, tidak semua kelayakan. Abu Dzar punya bahwa dia itu tokoh, bahwa dia itu harismatik, bahwa itu punya, bahwa dia itu tegas, punya. Cuma dia ini kaku. Beliau ini kaku itu saja. Dan bagi Rasulullah itu akan membuat masalah kalau seandainya seorang pemimpin itu seperti itu. Karena orang kaku, di satu sisi dia berpegang, saya kan sesuai dengan undang-undang, saya kan sesuai dengan hukum.
Tetapi gara-gara sesuai dengan hukum, asas kasih sayang gitu ya, asas empati itu jadi terabaikan. Apa artinya hukum kalau seandainya empati, kemudian kasih sayang dan seterusnya hubungan emosional kemudian dihapus? Begini sajalah, kalau berdasarkan hukum positif, kalau seseorang dan kebetulan dia katakanlah orang tua mengambil dari rumah anaknya yang merupakan, katakanlah ini secara hukum positif, itu milik anaknya, itu kan anaknya bisa mengadukan ke pengadilan kan, bahwa orang tua saya mencuri barang di rumah saya. Bisa nggak secara hukum positif? Bisa, itu didakwa di pengadilan, dan itu sudah banyak kan kejadiannya. Anak mengadukan anaknya, orang tuanya ke pengadilan karena mengambil barang di rumahnya atau miliknya. Bisa, secara hukum positif bisa. Itu dari kacamata hukum positif betul. Tapi hakikatnya betul itu? Ini kan demi hukum. Coba bayangkan, demi hukum. Allahu Akbar. Boleh dia benar demi hukum, tapi sampai di gerbang mana dia? Gerbang akhirat langsung itu. Allah yang kemudian langsung membatalkan semuanya. Dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan baru di akhirat kelak. Coba bayangkan. Ada satu kasus pengadilan yang beredar, bukan kasus pengadilan, kasus pengaduan. Jadi seorang baru konsultasi. Dia mengadukan orang tuanya yang bermasalah, bertingkah bermasalah di dalam rumahnya. Orang tuanya sudah sepuh. Dia berkata begini, dia waktu konsultasi kepada seorang ulama, konsultasi dulu. Wahai ulama, wahai imam, aku punya masalah dengan orang tuaku. Apa itu masalahnya? Permasalahannya bermula dari orang tuaku yang menumpang hidup di rumahku. Itu bahasa. Si ulama ini berkata, coba ulangi kata-katamu. Bermula dari orang tuaku yang menumpang hidup di rumahku. Coba ulangi, terus diulang. Kenapa diulangi, wahai? Ada apa? Sebelum kamu berkata apapun setelah itu, kata-katamu itu yang salah dari awal. Orang tuamu menumpang di rumahmu? Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Orang tuamu tidak pernah menumpang di rumahmu. Orang itu paham, kalau begitu selesai masalahnya. Kan dia ingin madukan bahwa orang tuanya di rumahnya bikin ulah. Ya kalau itu rumah dia, ya bukan, ya terserah dia kan. Berarti yang menumpang aku. Coba lihat ini. Kan kalau kita pakai hukum positif bisa jadi memang benar kita kan. Apa arti benar di pengadilan dunia kalau kemudian kita salah di pengadilan akhirat? Ini dia, pemimpin gak semudah itu. Pemimpin gak semudah itu. Jadi ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin ummah, gitu ya, yang pertama kali ditimbang oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana amanah Allah itu betul-betul tercipta, terwujud, terlaksana bagi rakyatnya, bagi orang yang dipimpinnya. Dan yang jadi persoalan, tidak semua masalah rakyat itu bisa diselesaikan dengan, kalau bahasa kita adalah hukum, undang-undang. Bu, coba kita perhitungannya. Kalau di Indonesia ini, jelas Indonesia aja yang mudah. Kita ini 250 juta rakyat itu. 250 juta itu strata pendidikannya udah bermacam-macam. Budayanya macam-macam. Karakter dan kepribadiannya macam-macam. Artinya dari yang paling awam sampai yang paling intelek. Dari yang paling polos sampai yang paling culas. Dari macam-macam. Apakah undang-undang kita ini itu bisa merangkul atau memenuhi semua perbedaan itu? Nggak mungkin. Disinilah harus ada keluasan-keluasan dari pemimpin dalam menerapkan aturan, dalam menerapkan itu. Dan itu semua harus dalam koridor amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang itu menjadi bagian dari rakyatnya,
Artinya kan seorang pemimpin, siapapun yang di bawah pemimpinannya itu kan rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika seorang itu menjadi pemimpin, maka semua yang dipimpinnya itu adalah berada di bawah tanggung jawabnya. Maka permasalahan dia, apapun kemudian sampai ke titik teknis mereka yang melaksanakan. Tapi kalau tidak terselesaikan, apakah kemudian pemimpin yang tertinggi itu lepas dari tanggung jawab? Tidak. Dosanya tetap nyampe ke pemimpin tertingginya. Nyampe. Maka kita lihat Rasulullah SAW bagaimana memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Semua orang yang berada di bawah pemerintahannya, semua. Jangankan yang sudah jelas-jelas gitu ya, masalahnya tidak terselesaikan karena keteledoran ataupun karena kesalahan bawahan. Ini yang katakanlah kesalahan itu tidak jelas, dalam arti ini karena syubhat. Syubhat itu sebenarnya masalahnya antara iya atau tidak, gitu ya. Cuman hasilnya merugikan. Contohnya begini, Khalid bin Walid pernah diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan untuk menyelesaikan satu tugas besar, yaitu adanya orang-orang atau kelompok yang di satu sisi mereka pernah menyatakan Islam, tapi kemudian ada berita, ada informasi bahwa mereka kemudian murtad, katakanlah begitu, atau sebenarnya belum masuk Islam. Maka Khalid bin Walid ke sana. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid melakukan satu kesalahan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Kelompok tersebut, ya, kelompok tersebut ada indikasi bahwa mereka itu Islam, sudah Muslim, gitu ya. Indikasinya ada, jadi sinyalnya ada. Tapi di sisi lain, Khalid bin Walid mendapati bahwa mereka tidak bisa dipegang komitmennya, gitu ya. Itu menurut pendapat Khalid. Nah, Khalid lebih memberatkan apa? Indikasi itu tidak perlu, karena yang lebih jelas adalah mereka kelihatan sekali tidak atau belum masuk Islam, dan mereka akan menjadi berbahaya untuk kedaulatan Islam. Maka oleh Khalid bin Walid ditumpas dan dibunuh. Di antara pasukan Khalid itu ada sahabat-sahabat senior yang langsung memprotes keras Khalid. Kenapa? Karena indikasi seseorang masuk Islam itu dalam Islam harus dipertimbangkan lebih kuat ketimbang indikasi yang tidak. Jadi kalau orang itu sudah menunjukkan keislaman, walaupun belum bisa kita pegang seluruhnya, jangan justru gara-gara itu kemudian kita tolak. Nah, terima dulu. Terima tapi dalam pengawasan. Gitu ya. Tidak boleh. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar laporan itu marah besar kepada Khalid bin Walid dan mengadu kepada Allah, ya Allah, inni abra'u mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Maksudnya ini bukan karena kebijakanku, ini bukan atas perintahku. Khalid mengambil kebijakan sendiri di luar perintahku. Akhirnya apa? Rasulullah SAW ketika tahu bahwa ini bagaimanapun sebenarnya kalau kita kan ada kekeliruan, gitu ya. Jadi orang terduga teroris, kan rasanya kan gitu sekarang. Terduga teroris itu bagaimana sih indikasi terduganya kan? Itu juga nggak jelas kalau kita indikasi terduga. Kasus Siono itu kan nggak jelas indikasi terduganya apa gitu. Belum ada yang kelihatan. Kalau ini orang ada kelihatan gitu. Apa yang terjadi, Bu? Kalau ini terjadi dalam pemerintahan Islam, apa yang terjadi? Presiden akan langsung turun tangan. Harus turun tangan. Rasulullah langsung turun tangan waktu itu, padahal Khalid itu kan demi keamanan negara.
Rasulullah langsung membayar diat tebusan untuk setiap kepala, setiap orang yang tewas dalam pertempuran itu. Tahu nggak berapa yang dibayarkan? 100 ekor unta per kepala. Dan bukan unta biasa. 40 diantaranya adalah unta betina yang hamil. Itu harganya sekitar di kisaran sekitar 4-5 miliar. Satu ekor. Enggak, per orang totalnya. Kalau diuangkan sekarang. Itu dibayarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ini ada indikasi mereka melawan dan kemudian tidak ada indikasi murtad sebagaimana ada indikasi muslim, gitu loh. Cuman Khalid menguatkan yang indikasi murtadnya. Coba bayangkan ini. Rasulullah tanggung jawab langsung dan langsung mengadu kepada Allah, ya Allah, ini bukan karena keputusanku. Ini ayam-ayam aja sudah nyawa melayang banyak kayak gini dan enggak ada komentar sama sekali. Di mana letak, kemana amanahnya? Ini luar biasa nih, bahaya sekali. Kalau kepemimpinan Islam ini bermaji masalah. Bahkan jangankan orang. Rasulullah SAW satu ketika di tengah banyak orang dan Rasulullah SAW tampaknya sedang beristirahat, gitu ya. Beliau kemudian melihat ada seekor unta yang beliau nabi ya, nabi beda dengan kita. Ada sentuhan perasaan berbeda antara nabi dengan kita barangkali ya. Karena ini terjadi bukan hanya dengan unta gitu Rasulullah itu. Bahkan benda mati pun juga Rasulullah pernah ada satu peristiwa yang luar biasa, sentuhan emosional. Jadi Rasulullah melihat seekor unta. Unta ini kan bukan rakyat kan? Ya dalam arti manusia maksudnya gitu ya. Tapi kan unta ini kan bagian dari makhluk yang ada dalam wilayah kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini unta loh ya. Rasul lihat unta itu sedang bersedih sekali. Murung unta itu. Maka Rasulullah mengusap unta itu. Iya, sama-sama. Masya Allah. Assalamualaikum. Unta itu murung. Maka Rasulullah dekati unta itu. Rasulullah usap unta itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasulullah berbicara kepada para sahabat yang ada di situ. Siapa pemilik unta ini? Kemudian seorang mengacungkan tangan, akulah, kalau bahasa kita ya, akulah ya Rasulullah SAW. Unta ini mengadu padaku. Dia selama ini engkau bebani dengan beban yang lebih berat, yang tidak sanggup dia angkat. Coba bayangkan. Akhirnya Rasulullah membatasi beban yang boleh diangkat oleh seekor unta. Coba bayangkan ini. Unta saja itu sudah merasa, atau Rasulullah merasa itu bagian dari tanggung jawabnya. Betul, kita pun juga ada sekarang mekanismenya. Kendaraan itu kan sebenarnya muatannya itu ada batas maksimalnya. Tapi udahlah, semua tahu pasti itu biasa melanggar kan. Dan pelanggaran itu memang bagian dari, iyalah. Itu dia. Mana tanggung jawabnya? Rasulullah unta saja diurusi, diopeni. Gitu ya. Jadi perasaan atau emosi seorang pemimpin, kasih sayang kepada pemimpin, kepada rakyat, itu mutlak harus. Karena itu yang akan membuat seorang pemimpin merasa bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya. Segala yang ada di wilayahnya. Lingkungannya, apa semuanya. Jangan salah aja bahwa Rasulullah nggak mengurus orang saja. Lihat binatang diurus. Memangnya pohon tidak diurus? Diurus. Bahkan batang kayu pun oleh Rasulullah SAW diperhatikan. Ketika Rasulullah sedang berpidato di mimbarnya. Dan kita tahu mimbar Rasulullah itu seperti apa sih? Mimbar Rasulullah itu kan tidak seperti mimbar kita ya. Jadi kayak tangga naik ke atas gitu ya. Seperti itu. Dan tidak seperti yang sekarang di Masjid Nabawi ya. Itu kan sudah lain bahan-bahannya.
Yang dulu itu dari batang kurma. Batang kurma. Rasulullah bersandar di batang kurma, pada batang kurma. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan pesan-pesannya, pidatonya, yang itu menyentuh hati setiap para sahabat, gitu ya. Rasulullah waktu itu juga ada rencana mau merenovasi masjid, termasuk mimbarnya. Jadi ketika para sahabat tersentuh dengan mau'izah, dengan pesan-pesan Rasulullah SAW, ketika para sahabat sedang tertunduk, tiba-tiba para sahabat kaget mendengar bunyi yang aneh. Bunyinya bunyi jeritan kecil, mirip jeritan unta ketika sakit. Para sahabat kaget, loh, di mana ada unta di situ? Para sahabat sendiri kan sedang tersentuh hatinya. Mereka pun juga begitu luar biasa, katakanlah syahdu mendengar Rasulullah SAW menyampaikan pidatonya. Tapi suara ini kan aneh. Akhirnya mereka kaget. Suara itu dari mana? Ternyata dari arah mimbar Rasulullah SAW. Dan ketika itu para sahabat melihat Rasulullah sedang mengelus batang kurma yang jadi mimbar, bahan mimbar beliau itu. Dan Rasulullah seakan-akan sedang menenangkan anak unta atau bayi. Intinya mungkin kalau kita cep itu kan, kalau pakai kaki mungkin begitu ya. Kenapa? Batang itu menangis karena tersentuh oleh mau'izah Rasulullah SAW. Dan dia tahu dia akan diganti karena akan direnovasi oleh Rasulullah SAW. Itu aja diperhatikan oleh Rasulullah. Artinya benda-benda mati saja diperhatikan, mendapatkan perhatian dari Rasulullah, diusap-usap oleh Rasulullah. Kita pernah usap-usap nggak? Perhiasan sih ya, diusap-usap. Allahu Akbar. Iya, suami istri itu sih ya iyalah. Maksudnya yang artinya ini adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Engkau menjadi fasilitasku untuk beribadah kepada Allah. Gitu dong. Usap mobil tuh engkau untuk silaturahim. Itu bukan usap dalam arti untuk macam-macam gitu supaya kinclong terus. Kan. Ingat ini rahmah, kepemimpinan. Jadi Rasulullah SAW setiap hari atau sering, selalu, setiap setelah salat subuh, Rasulullah itu bisa dikatakan mengabsen para sahabatnya. Si fulan kemana? Si fulan kemana? Kok aku tidak melihat si fulan? Kan begitu. Jadi Rasulullah perhatiannya. Bayangkan ada berapa sahabat di sekitar Rasulullah. Tapi Rasulullah itu setiap pagi tahu si fulan kemana. Ada satu ketika setelah turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan bersuara lebih kencang, lebih keras dari suara Nabi. Kenapa? Jangan sampai kalian lakukan itu sehingga kemudian Allah menghapus seluruh pahala kebaikanmu. Karena orang-orang munafik itu sengaja kadang-kadang berbicara lebih tinggi dari suara Nabi untuk menutup supaya nggak kedengaran, kan gitu. Itu adab ya. Itu adab yang sangat luar biasa. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, ketakutan. Yang paling ketakutan ada seorang sahabat yang memang suaranya itu keras. Maaf, mirip-mirip mungkin kalau orang Sumatera atau orang Batak kalau ngomong kan nggak pernah direndah gitu. Cobalah kalau orang Batak ngomong dengan orang Solo, kira-kira kan udah kontras sekali itu. Yang satu dari yang paling rendah, yang satu dengan langsung tinggi. Dan itu bukan karena marah, karena memang gaya bicaranya begitu kan. Jadi ada seorang sahabat yang gaya bicaranya memang begitu, suaranya terus selalu tinggi. Ketika mendengar ayat ini, jangan sampai engkau mengangkat suara lebih keras dari suara Nabi. Karena kalau begitu, antahbata a'malukum, jangan sampai kemudian itu membuat pahala-pahala kalian, pahala amalan kalian terhapus. Itu dosa besar. Sahabat ini kemudian menjadi takut sekali berada di sekitar Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi, karena kalau dia bicara bisa jadi lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Akhirnya apa? Dia tidak hadir salat jamaah. Rasulullah kehilangan. Mana si fulan? Coba lihat begini. Jadi Rasulullah itu selalu sampai orang-orangnya itu diabsen oleh beliau. Mana si fulan?
Ya Rasulullah, sejak turunnya ayat itu dia tidak pernah lagi kemari karena dia takut bahwa suara yang keras itu akan menyebabkan pahala-pahalanya gugur secara otomatis. Kata Rasulullah, nggak begitu. Dia nggak begitu. Karena kan maksudnya ini kan orang yang memang tidak beradab, sengaja mengangkat suaranya supaya menutup suara Rasulullah. Apa dengan Rasul? Rasulullah sampai kemudian mengunjungi, menjenguk orang ini yang hari-hari murung dan nangis karena takut sekali. Kemudian Rasulullah menghibur, engkau tidak begitu, engkau tidak begitu. Coba lihat, setiap orang mendapat perhatian. Ini pemimpin, gitu loh. Kalau memang jadi pemimpin tuh begitu. Makanya kalau saya tuh nggak mau jadi pemimpin itu karena itu diantaranya. Saya nggak hafal, ibu-ibu ini nggak satu-satu nggak hafal. Nanti takut kalau ketemu di jalan, sombong ya ketemu dia diem-diem. Padahal saya emang nggak hafal, gitu kan. Kalau pemimpin harus, Bu, harus. Loh, kemarin yang ngaji kok nggak ngaji lagi, kenapa? Man gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ketika Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi, tokoh Ansar itu sakit, Rasulullah kehilangan. Mana Sa'ad? Kok nggak muncul? Ya Rasulullah, dia sakit. Sakit apa dia? Lihat, ketika Rasulullah mendengar sakit itu langsung, sakit apa dia? Sakitnya parah ya Rasulullah, begini. Itu Rasul ketika dikasih tahu sakitnya berat, sakitnya parah gitu ya. Itu udah habis salat subuh langsung keluar masjid ke tempat Sa'ad bin Ubadah. Itu para sahabat bilang, kami mengejar Rasul menyusul Rasul dari belakang sampai menyeret-nyeret kaki kami. Saking cepatnya Rasulullah SAW berjalan. Dan ketika sampai di rumah Sa'ad dan kemudian melihat Sa'ad sedang terbaring lemah, Rasulullah langsung menangis. Menjenguk langsung menangis. Coba bayangkan, beliau langsung tersentuh karena sahabatnya lihat menderita begitu. Kan kita kalau menjenguk teman sepayah-payahnya teman kan sampai menangis-nangis dengan susah ya. Rasulullah tuh menangis loh. Coba, beliau itu pemimpin besar, pemimpin tinggi. Kalau sekarang kan jaim tuh kalau jenguk. Ada nggak dalam protokoler presiden menjenguk rumah sakit? Padahal kan di setiap rumah sakit sekarang itu hampir tidak ada ruang kosong kan, padat di mana-mana. Ada nggak kunjungan ke rakyatnya, ke rumah sakit, dan kemudian nangis melihat rakyatnya sakit? Di mana ini? Rasul itu begitu, dan itu bukan sekali dua kali. Ketika Zubair bin Awam sakit, gitu ya, Rasulullah datang menjenguk dan kemudian sampai Rasulullah SAW waktu itu menangis luar biasa. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Rasulullah selalu begitu. Jadi orang per orang yang selalu berada di sekitarnya, kalau ada apa-apa itu dicek. Jangan-jangan anaknya sakit, jangan-jangan ini sakit atau susah. Setiap kesusahan rakyat itu menjadi kesusahan Rasulullah SAW. Al-Quran yang mengatakan itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Telah datang, telah muncul, atau telah hadir di tengah-tengah kalian seorang rasul dari antara kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat hati dia atas setiap penderitaanmu. Penderitaan rakyat selalu dirasa berat oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan gara-gara ini Rasulullah SAW itu kalau dalam syariat agama saja, ini kata-kata Aisyah, dalam syariat agama, seandainya dalam satu syariat, satu hukum agama ada dua pilihan, maka Rasulullah akan mengambil yang paling ringan. Kenapa demikian? Rasulullah itu mengerjakan yang paling berat juga bisa. Kenapa beliau mengambil yang paling ringan? Supaya umatnya merasa lebih leluasa dan mudah. Kalau yang diambil Rasulullah selalu yang paling berat, kitanya akan tertatih-tatih. Ingat, ini beliau lakukan untuk menimbang umat. Kata Aisyah selalu aisarohuma, selalu yang paling ringan, agar kita
Coba lihat. Beliau tahu lah Bu. Kalau para sahabat sih masih oke lah. Para sahabat itu suka yang berat-berat. Suka yang berat-berat. Tapi kan Rasulullah memikir umatku kan bukan hanya para sahabat. Ya kayak kita-kita ini coba Bu. Coba kalau kita ini dihadapkan dalam masalah-masalah agama selalu yang berat-berat. Gimana caranya Bu? Kira-kira apa yang terjadi? Yang ringan saja betapa Rasulullah menimbang kita. Itu yang selalu katakan bahwa Rasulullah itu sayangnya kita minta ampun. Minta ampun. Ketika Rasulullah SAW mulai dalam syariat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, itu memulai hari pertama, malam kedua, malam ketiga Rasulullah salat di masjid dan para sahabat bermakmum kepada beliau. Malam keempat di bulan Ramadan Rasulullah diam di dalam rumahnya dan tidak keluar. Para sahabat nunggu. Kenapa? Para sahabat ingin bermakmum kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak keluar. Malam berikutnya Rasulullah tidak keluar. Malam berikutnya Rasulullah tidak keluar. Para sahabat akhirnya salat sendiri-sendiri di masjid. Kemudian mereka bertanya, memberanikan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar lagi? Kenapa engkau tidak mengimami kami lagi?" Coba bayangkan, apa kata Rasulullah? "Aku takut kalau aku terus mengimami kalian, bahwa qiyamu Ramadan, tarawih di bulan Ramadan itu menjadi wajib bagi kalian." Bu, kita suka kan tarawih di bulan Ramadan, Bu. Tapi kalau hukumnya jadi wajib, artinya kalau kita sekali saja meninggalkan itu dosa. Repot ibu mudiknya gimana itu? Jelas. Ya diantaranya gitu ya. Kalau itu jadi wajib Bu, Rasul ingin meringankan umatnya. Kan umatnya tidak semuanya juga malam bisa bangun, bisa sholat, kan gitu. Apalagi yang di daerah-daerah yang kemudian malamnya cuma 4 jam, 5 jam. Gimana coba? Kan itu dia masalahnya. Enggak mudah. Maka Rasul mengambil yang termudah. Ketika ada orang datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal salat mengimami kami. Tapi ya Rasulullah, kami mengadukan dia kepadamu. Kenapa? Dia salatnya lama sekali. Kami sebagai makmumnya susah untuk mengikuti dia, berat mengikuti dia." Rasulullah panggil Mu'adz, "Mu'adz, kemarilah. Bagaimana engkau salat mengimami di tempatmu? Aku mencoba mengikutimu." Gitu kan? Artinya begini sepanjang mungkin gitu. "Mu'adz, kalau engkau menjadi imam, timbanglah orang-orang di belakangmu. Di sana ada yang sakit, yang tidak bisa berdiri lama. Di sana ada yang punya hajat, yang ingin cepat-cepat atau ada hajat yang harus cepat keluar. Di sana ada anak-anak bersama orang tua yang tidak bisa bertahan." Dan seterusnya. Timbanglah. Kata Rasulullah, "Aku saja ketika aku salat, awalnya aku ingin salat itu lama, aku panjangkan bacaannya. Tapi ketika aku mendengar ada teriakan bayi di belakang sana, aku teringat betapa masyghulnya, betapa beratnya hati sang ibu terhadap anaknya yang menangis." Kan pasti begitu kan? Maka aku percepat, kata Rasulullah SAW. Coba lihat ini. Ini pemimpin tuh begini. Ini dalam ibadah aja begitu Bu, apalagi urusan dunia. Dalam ibadah aja begitu. Itu Rasulullah SAW. Dalam keagamaan aja begitu. Selalu memberikan yang termudah, yang teringan. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Jadi apapun kebijakan rakyat itu tidak boleh, tidak harus mengandung unsur kasih sayang. Jangan kemudian yang penting mereka ilegal. Berarti mereka la haula wala quwata illa billah. Jangan nyebut nama, saya enggak nyebut nama. Maksudnya itu bisa terjadi pada siapapun. Intinya begitu. Karena ini sebagai contoh saja. Terserah mau dia tidur di kapal, mau tidur di apa, mau tidur la haula wala quwata illa billah. Mana pemimpinnya? Mana? Gitu. Apalagi ngurusi binatang, apalagi ngurusi yang lain, enggak mungkin. Ini konsep Islam tuh begitu. Gitu ya. Inilah Rasulullah SAW. Dan ingat, pemimpinan adalah amanah. Kalau seseorang tidak bisa menunaikan amanah itu, berarti dia khianat. Kalau dia khianat, maka kepemimpinan itu akan berbalik menjadi khizyun, menjadi kehinaan dan penyesalan nadamah. Kalau pemimpin adil adalah kelompok, termasuk kelompok orang-orang yang akan pertama kali dimasukkan ke surga,
Maka sebaliknya pemimpin yang zalim adalah termasuk kelompok yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Pilih mana? Tinggal satu di antara dua. Pemimpin yang adil, kalau tidak berarti pemimpin yang zalim. Dan pemimpin yang zalim itu pemimpin yang tidak bisa menunaikan amanah. Dan amanah itu terbagi dua, menunaikan hak Allah, amanah yang merupakan hak Allah, kemudian amanah yang merupakan hak manusia, rakyat. Wallahu ta'ala alam. Tadi moderatornya siapa ya? Buka hati aja. Nah, bukan tanya ya Ustaz, barangkali ada ibu yang mau bertanya. Ada ibu-ibu di sini. Saya awali dulu ya Ustaz. Seandainya gini Ustaz, seandainya saya sudah tahu hukum-hukumnya, kemudian saya mengikuti pilihan hati nurani saya gitu Ustaz. Hukumnya buat saya apa? Ketika saya tahu misalnya ada pemimpin yang diidolakan oleh banyak orang dan saya dulu ngikutin karena belum tahu misalnya hukumnya seperti apa. Ketika saya tahu, nah sekarang saya tetap mengikuti itu, hukumnya buat saya apa? Ya. Dalam Islam, ketika tadi bahwa pemimpinan itu adalah amanah, gitu ya. Pemilihan pemimpin, artinya seorang rakyat gitu, memilih pemimpin itu disebut wakalah atau disamakan dengan wakalah. Apa itu wakalah? Saya mewakilkan urusan saya kepada orang yang saya pilih, gitu loh, atau pemimpin yang saya pilih. Itu dasar pandangannya begitu. Pemilihan pemimpin oleh rakyat itu sama dengan wakalah, mewakilkan. Wakalah itu mewakilkan urusan saya kepada orang yang saya pimpin. Urusan kita itu kan bukan urusan dunia. Tadi yang saya katakan, urusan kita itu yang nanti jadi amanah pemimpin itu kan bukan hanya urusan makan. Urusan kita itu kan urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan masalah dunia, gitu ya, kan gitu kan? Urusan kita itu ada urusan dunia, ada urusan dengan Allah, kan begitu? Nah, untuk urusan itu supaya bisa nanti diurus dengan baik, kita wakilkan kepada orang yang kita pilih sebagai pemimpin. Kalau konsepnya begini, kita mewakilkan urusan kita kepada orang yang betul-betul bisa menyelesaikan urusan kita dunia akhirat atau tidak? Ya iya dong. Ibu kalau punya kepentingan, apa itu? Saya mau membeli rumah ini, kan gitu ya. Oke, pembelian itu kan nanti prosesnya kan ada tawar menawar dan seterusnya, dan ibu kan membayar sejumlah uang yang cukup besar, gitu ya. Taruhlah kita, karena urusan kita kan dunia akhirat mahal sekali. Kalau kita umpamakan, saya punya urusan nilainya sampai 10 miliar, oke ya. Dan saya tidak bisa ngurusnya sendiri, maka saya menunjuk wakil, ya gitu ya. Kira-kira orang yang ibu tunjuk untuk mengurus urusan yang tadi nilainya sampai 10 miliar, orang sembarangan nggak? Enggak lah, kalau sembarangan repot nanti. 10 miliar kita serahkan, gitu. Itu orang yang harus betul-betul, diterjamin segalanya. Kalau enggak bisa, jangan-jangan nilainya jadi 5 miliar saja, kan? Jangan-jangan kan begitu kan? Begitu juga dalam masalah kepemimpinan. Pemilihan seorang pemimpin itu disebut wakalah. Kita mewakilkan urusan kita yang nanti akan diurus oleh pemimpin kita itu, dan itu urusannya dunia dan akhirat, kepada orang yang jelas-jelas kita pastikan dia bisa mengurus urusan dunia dan akhirat kita. Kalau enggak, wah, kita merugikan diri sendiri. Wah, ini dosa, bahaya, gitu ya. Itu dalam timbangan agama bukan sekedar masalahnya hanya nyoblos, cos, enggak. Ini urusannya urusan. Coba aja ibu serahkan 10 miliar kepada sembarang orang. Coba berani nggak? Coba aja. Allah Ta'ala.
Itu. Suaranya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya muliakan, kalau saya mengambil kesimpulan dari Ustaz sampaikan tadi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, Ila ahliya. dan kemudian ujungnya wa idza hakamtum bainan nas Antahkum bil adl. an tahkumu bil adl. Itu sebentar lagi tahun 2017 kita akan memilih pemimpin di Jakarta ini. Kita agak kesulitan, Pak. Kesulitan pemimpin yang memang seperti digambarkan oleh Rasulullah. Dan kalau melihat judul ini, berarti orang-orang mukmin haram hukumnya memilih orang yang bukan muslim. Karena wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Karena kita ingin dilakukan seadil mungkin oleh pemimpin. Barangkali kalau adilnya itu seperti gambaran Rasulullah SAW, tetapi minimal kita harapkan umat Islam itu memilih orang yang muslim, dan haram hukumnya memilih pemimpin yang bukan Islam. Jadi ini saya ambil kesimpulan dari pembicaraan Bapak. Apakah saya salah? Tolong dikoreksi. Dan bagaimana dengan kelak kita akan memilih seorang pemimpin yang akan membawa kita kepada kehidupan dunia akhirat yang lebih baik. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ketika pertanyaannya apakah salah, saya jawab tidak salah. Jadi tidak perlu dikoreksi. Pemahamannya begini. Memang persoalannya kemudian kita menghadapi realita bahwa kalau kita ambil ukurannya adalah seperti yang kita sampaikan, tidak ada yang memenuhi kriteria itu. Itu pasti. Tapi kenapa kita angkat ini? Karena memang ketika kita ingin menemukan contoh itu yang harus paling ideal. Namanya juga contoh. Kan nggak mungkin ibu ngambil contoh itu yang cacat kan? Lah iyalah. Selalu kalau ibu ngambil contoh yang terbaik. Pada kenyataannya ketika kita mencoba untuk meniru, kita sebisa mungkin untuk semirip mungkin yang terbaik itu kan itu. Sehingga ketika tidak ada yang persis seperti yang kita angkat, yang bisa kita angkat adalah yang paling mendekati gitu ya, kepada contoh yang ideal itu. Dan itu memang sejak awal tidak bisa. Seorang non-muslim itu tidak bisa menunaikan amanah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah kepemimpinan. Nggak bisa, karena dia tidak bisa menunaikan hak Allah. Pasti. Itu sih pasti. Lah bagaimana orang kafir menunaikan hak Allah? Kita tidak bicara di masyarakat minoritas ya, karena selalu ada pertanyaan begini. Bagaimana Ustadz kalau seandainya di negara-negara yang muslimnya minoritas? Ya itu lain. Kita ini kan yang menentukan pemimpin dan kita yang mayoritas. Dan mayoritas ini dalam sistem kita itu menentukan sekali karena satu suara, satu nilai kan? Ya kan? Artinya seorang pemimpin itu terangkat kalau seandainya katakanlah dia tidak masuk kriteria yang seharusnya, yang tadi yang kita ungkapkan, itu kan berarti kesalahan ada pada kita yang sebenarnya suara kita seharusnya tidak ke sana. Kan begitu. Jadi ini jelas kalau masalah ini. Cuma kemudian, apakah kemudian yang muslim itu bisa ideal? Ya kalau seideal seperti kita ungkapkan memang tidak ada. Kita akui tidak ada. Tapi selalu kita katakan bahwa ketika kita ingin meniru
Meniru itu sampai bisa dikatakan kita ambil yang paling mirip. Kalau tidak ada yang paling mirip, setidaknya kita tidak memilih yang paling jelek. Gitu aja. Artinya yang paling bisa memberikan kemaslahatan di antara yang ada, gitu ya. Kemaslahatan dunia dan akhirat, kan? Itu saja. Kita tidak perlu menyesali, Bu. Malah tidak terlalu ngeluh gitu. Tidak perlu ngeluh. Oh, kenapa kita nggak bisa memilih pemimpin yang baik sekarang? Bu, kita jangan bicara bahwa kita ingin yang ideal saat ini dengan yang ada saat ini. Karena yang ada saat ini itu produk yang lalu, pabriknya pabrik masa lalu. Kalau kita ingin yang lebih baik, yang ideal, kita bikin pabrik masa kini untuk membuat produk yang lebih hebat di masa yang akan datang. Ini mah kita setiap kali terjadi pemilu selalu ngeluh, kok nggak ada yang katalah yang terbaik yang bisa kita pilih. Iyalah, emang kita pernah membuat. Kita tidak pernah mengupayakan sebuah generasi gitu yang benar-benar dengan kesungguhan, dengan keseriusan untuk betul-betul menjadi calon pemimpin umat yang handal. Enggak. Kita membiarkan itu berjalan begitu saja. Tiba-tiba kalau harapan kita ada muncul dari sana sini, kita comot. Enggak mudah begitu. Enggak mudah begitu. Yang ada sekarang, yang masuk dalam kontes sekarang ini, gitu ya, itu mereka adalah produk pabrik masa lalu. Kan itu. Jadi nggak perlu kita keluhkan terlalu jauh karena kita memang belum membuat. Kecuali kalau kita sudah membuat, kita sudah mengkader, tapi ternyata hasilnya jelek, berarti kita boleh, berarti salah kita ya, artinya cara mengkader, gitu loh. Ini mah nggak pernah bikin, tapi kemudian ngeluh. Bikin dulu, Bu. Kan kalau produk orang mah nggak perlu kita keluhkan. Kalau kita nggak mau ya jangan ambil, gitu aja. Cari yang terbaik dari yang ada, kan gitu ya, gitu aja. Gitu. Baik, yang penting kita paham bahwa kepemimpinan dalam Islam itu amanah. Dan kemudian kita ketika menunjuk seorang pemimpin itu artinya wakalah, kita mewakilkan. Dan jangan mewakilkan kepada sembarang orang untuk urusan dunia dan akhirat. Yo, ini pertaruhannya terlalu besar. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi, Bu, pertanyaan? Cukup ya, Ibu. Kita tutup dengan doa, dibacakan doa. Baik, ibu-ibu sekalian muslimat, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Pada kesempatan yang baik ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Semoga kita selalu diberi anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita terima itu menjadi ilmu yang bermanfaat, membuahkan amal saleh, menjadi hujjah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebaliknya menjadi hujjah yang kemudian semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang tidak sempat mengikuti pengajian ini karena berbagai halangan, semoga Allah memudahkan urusan mereka. Semoga Allah menghadirkan mereka bersama kita. Semoga Allah juga memberikan hidayah kepada mereka. Kita juga berdoa untuk kebaikan seluruh keluarga kita. Semoga kita sebagaimana dihimpunkan oleh Allah di dunia ini, kemudian dihimpunkan kembali oleh Allah di surganya kelak. Kita mulai dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fazidna 'uluman tanfa'una. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fazidna 'uluman tanfa'una. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.